melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap semangat dong, walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Oke, nggak terasa sudah awal pekan lagi nih. Sudah masuk hari Senin, jam pertama. Biasa nih, pelajaran favorit yaitu matematika. Mudah-mudahan semangat kalian tidak berkurang sedikit pun ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya punya video selingan untuk kalian semua. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video ini, semangat kalian bertambah nih, mood kalian bertambah. Tapi ingat ya, nonton video ini jangan sampai ketawa-tawa sendiri. Emang seperti apa sih videonya? Yuk kita langsung saksikan video selingannya berikut ini. Nah, gimana video selingan barusan? Mudah-mudahan video tersebut bisa menambah mood kalian untuk mulai belajar di pagi ini ya. Oke, kita tinggalkan video barusan. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini masih tentang Pitagoras, lanjutan dari materi kita sebelumnya nih.
Nah, review dulu ya mengenal segitiga siku-siku yang pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Nah, ini ada segitiga siku-siku yang A sisi tegaknya, B alasnya, dan C hipotenusa. A dan B itu adalah sisi siku-sikunya, penyikunya, dan C adalah hipotenusa atau kita mengenalnya sisi miring. Nah, teorema Pythagoras yaitu yang berlaku untuk segitiga siku-siku, berlaku rumus hipotenusa atau sisi miring C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau kita ingin mencari yang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita mau cari yang B, sisi penyiku yang satunya lagi, berarti sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Pokoknya kalau sisi miringnya kita jumlah. Nah, contoh soalnya nih, biar kalian ingat lagi, misalkan ada sisi tegaknya 4, alasnya 3. Berapa panjang sisi miring atau C-nya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya itu 4, berarti 4 kuadrat ditambah B-nya 3 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9. Maka C kuadrat sama dengan 16 tambah 9 itu 25. Maka C kuadrat berarti kuadrat lawannya adalah akar. Jangan lupa ya di akar ya. Maka akar dari 25 sama dengan 5 cm. Oke. Nah, dari angka-angka yang tadi nih, 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. 3, 4, dan 5. Kalau kita kali 2, kelipatannya berlaku kelipatan ya. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Atau kita kali 3, 9, 12, 15. Atau 3 kita kali 4, 12, 16, dan 20. Dan seterusnya berlaku kelipatan dari 3, 4, 5. Misalkan kita kali 5 lagi, 3 kali 5, 15, dan seterusnya ya. Misalkan lagi 5, 12, dan 13 itu triple Pythagoras. Kalau kita kali 2 semua, berarti 10, 24, dan 26. Atau 5 kita kali 3, berarti jadi 15, 36, dan 39. Atau dari 5 kita kali 4, jadi 20, 48, dan 52. Dan seterusnya berlaku kelipatan ya. Jadi cara menentukan triple Pythagoras. Nah, sekarang selanjutnya menentukan jenis segitiga. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 6, 8, dan 10 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, apakah dia segitiga siku-siku, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Nah, makanya caranya seperti apa? Yang sisi terpanjang kita kuadratkan, jumlahnya sama dengan yang sisi yang duanya lagi kita kuadratkan juga. 6 kuadrat, 36. 8 kuadrat 64. Hasilnya 100. Kalau misalkan hasilnya sama-sama 100 sama dengan 100, maka itu merupakan segitiga siku-siku. Kalau hasilnya sama ya, hasil kuadrat sisi terpanjang dan sisi-sisi yang lain sama, berarti dia segitiga siku-siku. Nah, ini ada contoh lagi nih. 5, 12, 14. Tentukan segitiga tersebut. Nah, kita kuadratkan juga ya, masing-masing sama seperti yang tadi. 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya ternyata tidak sama. 196 itu lebih besar dari jumlah sisi-sisi penyikunya. Kalau dia lebih besar sisi miringnya atau sisi yang terpanjangnya, berarti dia merupakan segitiga tumpul. Nah, sekarang yang contoh berikutnya nih. Sebuah segitiga panjang sisinya 6, 8, dan 9. Tentukan jenis segitiga tersebut. Sama seperti tadi caranya ya. 9 kuadrat atau sisi yang terpanjang sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sisi yang pendek dua-duanya kita kuadratkan juga. 9 kuadrat sama dengan 81. 6 kuadrat sama dengan 36. 8 kuadrat 64. 81 yang sebelah kanannya. 36 kalau kita jumlah sama dengan 100. Oh, tidak sama ya. Nah, 81 sisi terpanjangnya kurang dari jumlah sisi yang keduanya. Kalau dia kurang dari atau lebih kecil, sisi terpanjangnya lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti dia merupakan segitiga lancip. Jelas ya? Nah, sekarang menentukan kelompok bilangan yang termasuk triple Pythagoras atau bukan. Contohnya nih, 12, 16, dan 20 itu termasuk triple Pythagoras? Tidak. Sama caranya seperti tadi, sisi terpanjang atau angka yang paling besar kita kuadratkan sama dengan hasilnya. Sisi yang keduanya kita kuadratkan juga, sama atau tidak. Contoh nih, 20 kuadrat 400, 12 kuadrat 144, 16 kuadrat 256. Nah, 144 kalau kita jumlah hasilnya 400 dengan 256 ya. Berarti sama ya. Kalau sama dengan
400 sama dengan 400, keduanya sama jumlahnya, berarti angka-angka tersebut merupakan triple Pitagoras. Nah, contoh yang lain lagi nih, 9, 12, dan 14 apakah termasuk triple Pitagoras? Nah, 14 kuadrat, biasa yang terpanjang sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. 196, 14 kuadrat itu 196, 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. 196 tidak sama ternyata dengan 225. Nah, kalau dia jumlahnya hasil kuadratnya tidak sama, berarti angka-angka tersebut bukan triple Pitagoras. Cukup mudah ya. Nah, sekarang pembahasan soal Pitagoras nih. Nah, sekarang ada dua segitiga berhimpit A, B, C, D. Yang sudah diketahui BC, CD, dan AB. Maka yang bisa kita cari dahulu yaitu panjang BD, sisi miring yang BD. BD kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yang segitiga yang bawah yang kecil ya. 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. Maka BD sama dengan 225. Nah, untuk mencari BD berarti lawannya kuadrat yaitu akar. Maka akar 225 itu sama dengan 15 cm. Nah, kita ketemu panjang BD-nya 15 cm. BD 15 cm, AB 20 cm, berarti kita bisa mencari panjang AD. Segitiga ABD berarti sisi miringnya yang AD ya. AD kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD kuadrat yang ingin kita cari, BD kuadrat, BD-nya tadi sudah ketemu 15 dikuadratkan ditambah AB kuadrat 20 kuadrat ya. AB itu 20 dikuadratkan. Maka sama dengan 15 kuadrat itu hasilnya 225 ditambah 20 kuadrat itu hasilnya 400. Maka 225 ditambah 400 sama dengan 625. Maka nilai kalau ingin mencari AD, lawan dari kuadrat berarti akar. Akar 625 sama dengan 25 cm. Oke, paham ya? Ini penerapangan Pitagoras terhadap dua segitiga siku-siku yang berhimpit. Cukup mudah. Nah, sekarang contoh soal ceritanya lagi nih. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan. Kalian harus ingat ya, arah mata angin yang atas itu utara, yang bawah selatan, yang kanan timur, yang kiri barat. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ada kapal berlayar ke arah barat, berarti ke arah kiri ya kalau 15 km, terus berbelok ke arah selatan. Selatan itu di bawah kalau di peta, 36 km. Maka jarak terpendek berarti jalan pintasnya yang garis merah. Oke, paham ya? Jalan pintasnya atau jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Nah, ini menggunakan teorema Pitagoras. Aplikasi dari teorema Pitagoras. Maka kalau kita ingin mencari jarak terpendeknya, berarti penyelesaiannya ini ke arah barat 15 km, ke arah selatan 36 km. Nah, maka nilai X-nya berapa? X kuadrat itu kan sisi miring ya, hipotenusa. 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. 36 kuadrat itu 1296. Maka X kuadrat sama dengan keduanya kita jumlah jadi 1521. Maka nilai X sama dengan akar dari 1521 yaitu 39 km. Jadi jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatannya adalah 39 km. Cukup mudah ya. Gimana nih tentang penjelasannya? Oke, mungkin hari ini cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah semangat belajar hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.